Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 105361101320 dari kelas Matematika 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas final dari mata kuliah Teknologi Informasi. Dan dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Informasi adalah Bapak Wahyudin SPD MPD. Pada kali ini saya akan membahas satu materi tentang matematika, yaitu relasi dan fungsi. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang relasi. Nah, misalkan Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Misalkan, Rizka gemar berolahraga bulu tangkis dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola, sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan bulu tangkis. Jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan A dituliskan A sama dengan lambang kurung kurawal Rizka, Dimas, Chandra, Dira, Reni. Sedangkan jenis olahraga yang digemari dari anak-anak Pak Budi ini dikelompokkan dalam himpunan B. Dituliskan B sama dengan kurung kurawal, bulu tangkis, renang, basket, dan sepak bola. Nah, terhadap kegemaran anak-anak Pak Budi, terdapat hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Hubungan tersebut berkaitan dengan gemar berolahraga dari anak-anak Pak Budi. Misalkan, Rizka tadinya gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Dira gemar berolahraga badminton dan basket, sedangkan Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Apabila gemar berolahraga kita notasikan dengan tanda panah, pernyataan-pernyataan ini bisa kita gambarkan sebagai himpunan A itu tadi ada Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Sedangkan himpunan B itu ada badminton, renang, basket, dan sepak bola. Jadi tinggal dihubungkan dengan tanda panah seperti Rizka tadi hobinya badminton dengan renang. Dimas tadi hobinya sepak bola. Chandra tadi hobinya sepak bola. Dan Dira itu hobinya badminton dan basket. Sedangkan Reni juga hobinya badminton dan basket. Nah, ini dihubungkan dengan tanda panah. Dari uraian ini kita dapat menyimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang berhubungan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota yang ada di himpunan B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Perhatikan gambar di bawah, misalkan himpunan A ada Eva, Roni, Tia, dan Dani, dan ada himpunan B ada merah, hitam, dan biru. Nah, ini dihubungkan dengan menggunakan tanda panah. Relasi antara himpunan A dan himpunan B yang dinyatakan dengan arah panah. Oleh karena itu, diagram ini dinamakan diagram panah.
Lalu, cara yang kedua yaitu menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Misalkan, himpunan A ada Eva, Roni, Tia, dan Dani, dan himpunan B ada merah, hitam, biru. Misalkan, relasi menyukai warna pada gambar di atas dapat juga dinyatakan dengan himpunan berurutan anggota. Misalkan anggota himpunan A ditulis kurung kurawal Eva, Roni, Tia, dan Dani dipasangkan dengan himpunan anggota yang ada di himpunan B, itu ada merah, hitam, biru. Nah, pernyataan Eva menyukai warna merah ditulis Eva, merah. Pernyataan Roni menyukai warna hitam ditulis Roni, hitam. Pernyataan Tia menyukai warna merah ditulis Tia, merah. Pernyataan Dani menyukai warna biru ditulis Dani, biru. Nah, himpunan pasangan berurutan untuk relasi ini ditulis kurung kurawal, dalam kurung Eva, merah, Roni, hitam, Tia, merah, Dani, biru. Jadi, relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan atau X, Y dengan X elemen dari himpunan A dan Y elemen dari himpunan B. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Misalkan, himpunan A, Roni, Eva, Tia, dan Dani, dan himpunan B ada merah, hitam, biru. Jadi, relasi pada gambar ini dapat dinyatakan dalam bentuk diagram Kartesius juga. Misalkan, anggota himpunan A itu sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar, dan anggota himpunan B itu ditempatkan pada sumbu tegak. Setiap anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B diberi tanda nokta. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, yang ada di sumbu X itu adalah himpunan A, dan yang ada di sumbu Y itu adalah himpunan B. Jadi, kita tarik garis dari Eva ke merah itu ditandai dengan tanda nokta. Begitupun yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, misalkan Pak Idris mempunyai 3 orang anak yang bernama Faisal, Alu, dan Rizky. Pak Sugandar mempunyai 2 orang anak bernama Sunaida dan Firman. Sedangkan Pak Adim mempunyai seorang anak yang bernama Wafi. Tentukan relasi yang terjadi dan nyatakan dalam diagram panah. Soal yang kedua, sajikan relasi akar dari himpunan P 1 sampai 6 ke himpunan Q 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, 49 dalam bentuk diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan berurutan. Oke, kita menjawab soal yang pertama. Penyelesaiannya, relasi yang terjadi adalah relasi ayah dari dengan himpunan ayah itu adalah himpunan A. Ada Pak Idris, Pak Sugandar, dan Pak Adim. Dan himpunan anak itu dijadikan sebagai himpunan B. Yang menjadi himpunan B tadi ada Faisal, Alu, Rizky, Sunaida, Firman, dan Wafi. Kemudian tinggal dibuat diagram panahnya. Jadi, himpunan A ada Pak Idris, Pak Sugandar, Pak Adim. Himpunan B tadi ada Faisal, Aru, Rizky, Sunaida, Firman, Wafi. Nah, ini tinggal kita hubungkan dengan menggunakan tanda panah. Misalkan, Pak Idris tadi mempunyai anak yang bernama Alu. Begitupun yang lainnya. Yang kedua, kita menyelesaikan soal yang kedua. Berarti dari soal kedua diketahui himpunan P itu ada angka 1 sampai 6 dan himpunan Q ada 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Menyajikan relasi akar dari himpunan P dan Q ini dinyatakan dalam bentuk diagram panah, Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita menjawab menggunakan diagram panah.
Nah, diagram panah berarti himpunan P ada 1 sampai 6. Diagram pada himpunan Q ada 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, 49. Nah, berarti tinggal kita hubungkan, berarti P ke P 1 ke 1, 2 ke 2, begitupun yang lainnya. Yang kedua, kita menjawab dengan diagram Kartesius. Nah, dengan diagram Kartesius ini berarti yang ada pada sisi tegak itu adalah nilai dari P, dan yang ada pada yang ada pada sumbu X itu adalah himpunan P, dan yang ada pada sumbu Y itu adalah himpunan Q. Jadi tinggal kita masukkan, misalkan 1 yang ada pada sumbu X ke 1 yang ada pada sumbu Y atau himpunan Q, tinggal kita beri tanda nokta, begitupun yang lainnya. Selanjutnya, kita menjawab dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, berarti tinggal kita masukkan, berarti kurung kurawal 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, sampai seterusnya. Oke, pembahasan yang kedua adalah fungsi. Fungsi atau pemetaan ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi, tadi pada relasi itu yang ada pada himpunan A bisa memiliki lebih dari satu pasangan pada himpunan B. Sedangkan pada fungsi ini hanya tepat satu pasangan di anggota B. Semua yang ada di anggota A atau himpunan A itu dinamakan daerah asal dan biasa disebut dengan domain. Sedangkan yang ada anggota pada himpunan B itu disebut sebagai daerah kawan atau disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain ini disebut dengan rank atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Kartesius. Perhatikan gambar panah di bawah ini. Misalkan, himpunan A ada 1, 2, 3, himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan A yang 1, 2, 3 ini disebut daerah asal atau domain, dan yang pada B 1, 2, 3, 4 ini disebut sebagai kodomain. Nah, di sini jelas ini adalah gambar contoh dari fungsi karena himpunan yang ada pada A ini tepat satu pasangan yang ada di himpunan B. Jadi nilai dari domain itu ada 1, 2, 3, kodomain ada 1, 2, 3, 4, dan nilai rank fungsinya itu adalah 2, 3, 4. Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan, akan tetapi relasi dari himpunan A ke B tidak selalu berupa fungsi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa relasi itu tidak semua berupa fungsi. Mengapa? Karena relasi bisa memiliki dua pasangan pada B atau lebih dari satu, sedangkan setiap fungsi itu pasti adalah relasi. Bentuk penyajian fungsi. Selain diagram panah dan himpunan pasangan berurutan, suatu fungsi dapat disajikan dalam bentuk persamaan fungsi dengan tabel dan dengan grafik. Yang pertama, itu misalkan dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari P itu ada 1 sampai 5 dan dan himpunan yang ada pada Q itu 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan 1, 2, 2, 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10 didapat
1,2 berarti 1,2 F1, 2,4 2,2 F dari 2, dan 3,6 3,2 fungsinya 3, 4,8 4,2 fungsinya itu 4, dan 5,10 itu sama dengan 5,2 fungsinya 5. Kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y, maka X itu adalah 1/2 dari Y. Maka Y-nya itu sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan F dalam kurung F itu sama dengan 2F. Untuk setiap F adalah elemen dari F. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Yang kedua dengan tabel. Misalkan diketahui fungsi f dari P itu 1 sampai 5 dan yang Q itu 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari kali. Relasi ini dapat dinyatakan dalam tabel. Seperti yang terlihat pada slide. Berarti X 1 sampai 5 dan Fx-nya itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu yang ketiga adalah grafik. Diketahui fungsi f dari P itu 1 sampai 5 dan anggota himpunan dari Q itu 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan juga dalam bentuk grafik. Nah, itu sebagai berikut. Seperti ini. Latihan soal. Misalkan yang pertama, diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Min 2 dengan 4, min 1 dengan min 3, 2 dengan 6, 7 dengan 10, 8 dengan negatif 5. Yang pertama, tulislah himpunan A dan himpunan B. Yang kedua, gambarlah diagram panah dari relasi tersebut. Yang ketiga, apakah relasi itu merupakan fungsi dan jelaskan. Contoh soal yang kedua, fungsi f didefinisikan dengan rumus f kali f sama dengan 5 dikurang 3f dan diketahui daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Pertanyaannya, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut dan yang kedua gambarlah grafiknya. Oke, penyelesaian yang pertama kita jawab soal latihan yang nomor 1. Diketahui suatu relasi dari himpunan A ke B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan seperti yang ada pada slide. Yang pertama, kita disuruh menentukan himpunan A dan menentukan himpunan B. Jadi himpunan A itu pasti yang berada di depan, berarti min 2, min 1, 2, 7, dan 8. Dan himpunan B itu pasti yang ada di belakang, jadi nilai yang termasuk anggota dari himpunan B itu ada 4, negatif 3, 6, 10, dan negatif 5. Yang B, diagram panah. Nah, berarti kita tulis kembali anggota dari A itu ada negatif 2, negatif 1, 2, 7, 8. Lalu dipasangkan dengan anggota yang ada pada himpunan B dengan tanda panah. Berarti 2 dengan 4, min 1 dengan min 3, begitupun yang lainnya. C. Apakah ini merupakan fungsi? Nah, dapat kita ketahui dari penyelesaian yang B, ini sudah jelas ini adalah fungsi. Mengapa? Karena setiap anggota yang ada pada himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan yang ada di himpunan B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan A dan B ini adalah fungsi. Lalu kita ke penyelesaian yang kedua, soal nomor 2. Fungsi f didefinisikan dengan rumus f ke f sama dengan 5 dikurang 3f. Dan diketahui daerah asalnya ada min 2, min 1, sampai 3. Jadi, f sama dengan negatif 2. Maka f negatif 2 itu sama dengan 5 dikurang 3 dalam kurung negatif 2. Berarti tinggal kita substitusi nilai dari f-nya. Didapatkan 11. Begitu juga dengan yang f negatif 1, itu berarti f-nya tinggal ditukar
Tinggal disubstitusi menjadi 1, dimasukkan ke persamaan 5 dikurang 3F dan didapat 8. Begitupun yang lainnya sampai di F3. Lalu yang ketiga kita disuruh gambar grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.